Kenapa? Sebab kita belajar dari cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri tak bisa memberikan hidayah kepada anak dia sampai anak dia tenggelam. Itu kan tahu semua kita orang Islam ni. Ya. Wahai anakku di seberang, marilah naik kapal ni. Tapi apa kata anak dia? Tidak ayahanda. Aku akan bersembunyi di balik-balik bukit. Ternyata apa yang terjadi? Dia tenggelam. Dia tidak dapat orang tua dia bakal memberikan hidayah. Berarti ini betul murni kerana Allah. Bukan saya mengatakan saya baik daripada orang lain, tak. Tapi saya ingin memperbaiki diri. Saya tu merasa saya orang muda gitu kan. Kalau saya tak cintai bahawa pantun, kata orang tu macam mana sedap-sedap buahlah sukun, buah nangka banyak jerami. Takkan berhenti pantun mengalun, takkan hilang Melayu di bumi. Itu dia. Jadi kita ni bukan anak muda ni tak bisa. Ada juga bahasa orang kita juga. Sebetulnya bukan nyindir apa, nyindir orang yang sering pula berpantun. Orang Amerika dah sampai ke bulan ni kat masih sibuk pantun. Pantun tu kita kan asal dari sejak sekolah kita memang dah diajarkan. Ada pantun nasihat, pantun agama, pantun jenaka, sindir menyindir. Cuma cara menyindir ni. Walaupun sekarang ada ibaratnya ITA, tidak menyebutkan nama, tapi gambarannya jangan jelas. Kata orang tu dulu pukul anak sindir menantu, kita mesti kena makna tu. Faham dengan tu. Assalamualaikum, Tabe. Balik lagi dengan kami setelah kemarin kita di tester coba video ini kita balik lagi. Malam ni menurut kawan spesial lah sikit. Spesial. Karena narasumber kita pun bukan main-main lagi. Yang sudah tidak asing di dunia entertainment di Kabupaten Lumajang. Dah menjemur berjelak kan? Dia menjelak. Satu lagi kalau bukan Adam Derry. Nama panggung Adam Derry? Adam Derry. Nama saya nama lengkap Murwanto. Bin Sadri. Tapi lebih familiar, orang kenal. Orang dekat manggilnya saya Adam Derry. Adam Derry. Kalau dulu di Jiwan. Adam Derry sang pembelah malam. Mantap. Jadi apa kesibukan awak ni akhir-akhir ni kalau sekarang? Bicara sibuk, distancing, social distancing, jaga jarak ni tak ada sibuk sangat lah. Sibuk keluarga aja. Duduk, ibadah, jalankan sikit-sikit usaha kita kan. Ya alhamdulillah. Online shop juga sekarang? Online shop tetap. Nampak juga jual mobil juga. Jual mobil bekas second-second. Ya Ya. Banyak juga. Siapa awak sebetulnya? Saya belum dah malam. Jadi kalau kita bicara diam, gitu, diam ini banyak. Kalau Melayu, kalau kita Minang anak orang, diam tu ada dua. Diam tak suka, diam suka. Kalau hari ini kita diam silent sama sekali, kita memang bengkak Pak, tiada. Habis. Apapun jenis selagi itu halal dan berkah kita mesti kejar. Kejarlah tu. Macam yang ni, yang kawan-kawan buat ni. Aduh, itu sudah satu karunia dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di musim corona ni masih mendatangkan saya ke sini. Itu masa terhormat saya ke sini. Alhamdulillah. Ada saya ni bukan siapa-siapa, hamba Allah. Sama lah kita cuma nak berbual tentang apa nama ya aktivitas kawan-kawan je lah Ya. sejauh-jauh ini. Kalau boleh tahu sekarang awak kan juga pelaku seni ni. Bagaimana dia dengan kegiatan-kegiatan kesenian semenjak pandemi ini punya pasal? Kalau musim pandemi Covid-19 ni memang tak bisa apa-apa gitu. Non-job. Bukan di kelas pejabat aja non-job. Sampai kepada dunia panggung pun entertainment non-job. Habis saya tak ada. Habis. Nikahan, kondangan, wedding tak ada kan. MC kosong lah. Acara entertainment, hiburan, band, tari menari, parade tak ada. Tak ada. Lawatan sejarah yang dulu-dulu mungkin yang sering kita bawa SBM yang macam tari, lomba, apa semua tu. Tari ya. Menunjukkan bahawa negeri ni punya kebudayaan itu tak ada. Jadi lebih banyak di rumah lah. Main di rumah. Tapi kalau vlog-vlog masih jalan? Belum. YouTube channel apa nama? YouTube channel saya Pembelah Malam. Pembelah Malam. Alhamdulillah. Saya itu tak terlalu concern di situ. Tapi hobi saya itu saya salurkan walaupun ada satu momen video macam dilarang balik kampung, saya buat. Dan alhamdulillah dalam balik kampung tu saya dapat juara 3. Itu sama dengan Angga ni. Ini juara 2 ni. Ini juara 2. Pada kameranya itulah sebiji yang pinjam tu kan. Sama kawan kita Arpa tu. Habis dia buat, saya buat syuting.
Dia juara dulu. Jadi produser juga berarti ya? Ya. Tak Taylornya juga. Alhamdulillah produser juga, masih ini masih kalau untuk buatlah pemuda bisa buatlah kalau untuk memikirkan sebuah cerita. Macam ini kami dapat dari Kementerian Direktorat Pusat dimintakan buat film. Bilang kan? Film. Ada film Nuansa bangsawan, agak ada sedikit komedi. Kalau masalah alur atau tema cerita tu terserah. Ya apa nak kita buat. Besok rencana nak syuting kita. Ini saya ni kadang-kadang nampak macam ngadu sibuk. Sibuk dia mana kan sibuk. Tapi saya diminta orang buat, saya buat. Macam yang corona kemarin alhamdulillah dari Balai Pelestarian kan. Ada saya tengok tu. Ada apresiasinya. Bukan apresiasi saja, ada kontribusinya juga lah. Kawan-kawan dapatlah merasa sesen 2 sen tu. Oh. Dapat biaya Produksi. pembinaan produksi dia tu ada. Dah sikit-sikit seorang masa kan. Boleh tahan lah. Yang mengejutkan saya sekarang ni duduk di dalam ruangan tertutup semacam ini. Ruang sempit hati lapang ni. Ya. Ruang sempit hati lapang, apa lagi mandang muka ni? Ni Duit je buang awak. Perkara duit. Duit. Kita ni kalau bicara duit tak pernah habis-habis. Ganteng pun kalau tak ada duit susah sekarang. Susah. Susah Muka bersepai pun kalau ada duit lancar aja. lancar aja. Semua di dalam jari kan. Itulah, betul. Fulus. Tapi yang saya dengar sempat nak ganti nama Pembelah Malam. Ada isu berkembang tu kemarin. Kan awalnya kan Pembelah Malam ni. Ya. Nah, saya tu sempat vakum abang sebentar vakum sebentar. Dapatlah itu ini wahyu apa segala macam. Sempat nak ganti Pembelah Malam ni. Ada isu yang beredar ni. Pembelah malam itu waktu saya masih banyak di kedai kopi. Betul. Jadi dari satu daik ni ngopi dengan saya ni memang tak terlayak kalau buat. Mulai duduk dari lepas isyak tu sampai matahari terang. Baru saya balik. Boleh. Jadi betul-betul membelah malam di kedai kopi. Pembelah Malam. Oh, berarti itu alasan kenapa Pembelah Malam tu. Susah tidur kalau orang sekarang nyebut insom. Ternyata penyakit insom ataupun yang susah tidur ni ada obat dia. Apa tu bang? Boleh bagi dia ni. Kalau saya boleh nge-share ini, minta maaf bukan pula kerana kita mandai atau tidak. Tapi ini pengalaman pribadi. Setelah saya berganti posisi dari biasa membelah malam di kedai kopi, sekarang saya lebih banyak duduk di rumah. Seperti ke malam saya banyak mengetuk pintu ilahi. Ya Rab, gitu kan. Kau maha menggenggam segala-galanya, kami masih punya banyak tujuan dan impian. Tapi segalanya engkau tentukan dan permudahkan. Itulah cara membelah malam sekarang. Beda alo je sekarang tetap pembelah. Kalau dulu banyak berbual dengan orang, kalau sekarang banyak berbual minta dengan yang minta yang atas, itu yang bisa apa namanya tadi mengobati penyakit insomnia tadi. Setelah itu kan kita membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu meruqyah mata kita sendiri. Dan tertidur Pak. Tertidur. Betul-betul tidur. Jam 12 jam 1 lah. Oh dulu tu. Rupanya anak-anak setan ni biar gantung. Iya. Tapi bukan kita bercakap duduk kedai kopi tak bagus dah. Bagus. Saya merasa pribadi waktu saya itu banyak terbuang di kedai kopi saat saya bersembang-sembang yang tak ada hasil kadang-kadang. Bukan berarti tak ada hasil. Yang lebih banyak membazirnya saya itu. Ya kan? Lupa waktu, lupa balik rumah, lupa dengan tanggungjawab ibadah, lupa dengan tanggungjawab yang harus kita buat. Tapi dengan adanya pembelah malam di rumah, 1/3 malam kata Tuhan, kau tidurlah sepanjang malam, tapi di 1/3 malam kau bangunlah sebentar. Nah itu yang saya jalankan untuk diri saya. Hidayah itu mungkin yang tak dapat saya bayar dengan beberapa miliar duit pun. Kan itulah tadi ya, macam orang cakap mendapat hidayah. Saking kan nunggu tadi. Adik tertarik, masalah dia tu tertarik saya ini. Jadi kalau mungkin dulu pembelah malam itu adalah ngopi, hampir seluruh kedai-kedai ni memang pernah dijejaki semua. Tapi sekarang dengan berubah jalur pembelah malamnya dengan cara berbual, dengan meminta dengan pada yang pesan pencipta tu, ternyata itu menjadi sebuah hal yang untuk diri sendiri itu luar biasa untuk awak. Itu adalah satu hidayah yang mungkin tidak melalui malaikat dan tidak melalui nabi. Itu memang kehendak Allah. Kenapa? Sebab kita belajar dari cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri tak bisa memberikan hidayah kepada anak dia sampai anak dia tenggelam. Itu kan tahu semua kita orang Islam ni. Ya. Wahai anakku, dia sebenarnya, marilah naik kapal ni. Tapi apa kata anak dia? Tidak ayah dia. Aku akan bersembunyi di balik-balik bukit.
ternyata apa yang terjadi? Dia tenggelam. Dia tidak dapat orang tua dia bahkan memberikan hidayah. Berarti ini betul murni kehendak Allah. Bukan saya mengatakan saya baik daripada orang lain, tak, tapi saya ingin memperbaiki diri. Manusia pasti punya kelebihan, punya kekurangan, punya kesalahan, punya dosa, noda yang tak mungkin luput dari manusia macam kita ni. Tidak macam cakap Dan macam-macam hidayah juga tak seharusnya itulah tadi dengan apa yang terjadi gitu di belakang itu semua punya maksud dan punya maksud dan tujuan. Mungkin cara orang mendapat hidayah pun macam-macam. Itu tadi dengan kadar dan kadar buruk dan baik itu kan. Itu bukan pula ceramah ni kan, tapi mengulas sikit tentang nanti kalau malam tu tadi. Kalah pula nanti tak sama kan. Jadi kalau untuk kami nak tahu sedikit tentang cerita awak sebagai seorang MC. Bila awak tu mulai jadi MC gitu? MC 2001. 2001. Sebelum terbentuk kabupaten. Selesai SMA Ya, selesai SMA. Ya, selesai SMA. Kenapa tertarik tu di dunia MC? Awalnya Padahal kita tahu zaman itu 2001 kampung kita ni kalau orang Mata. cakap boleh berjalan telanjang tu masih boleh jalan telanjang wak. 2004 tu cuma ada dua mobil aja, Dua ambulan dan mobil. mobil Pak Camat waktu itu. Apa benda prospeknya menjadi seorang MC? Tak tahu. Tak? Tak ada. Orang mungkin pandang itu tak? Dan nilai kosnya pun tak ada. Tak ada. Dan pendidikan zaman itu mungkin sampai sekarang lah sekolah kita jurusan kan cuma dua, Pak. IPA, IPS. Padahal jurusan yang awak bawa menjadi MC ini kan jurusan komunikasi. Komunikasi. Ada bahasa ada di situ, ada sastra. Maksudnya Betul. kelas-kelasnya kan sebagai seorang pemain bangsawan dan segala macam. Kenapa awak tertarik menjadi itu dan kawan boleh katakan begini, pekerjaan awak ni adalah pekerjaan yang awak buat ni, itu tidak semua orang Daik bisa lakukan. Menjadi orang Daik boleh tidak menjadi medium lah, sedap duduk cakap je dapat duit. Ya orang tak tahu perjalanan awak. Itu yang kami nak tahu hari ni. Bagaimana cerita awak nak menjadi MC? Apa tu visi misi awak menjadi MC dengan ciri khas awak lah. Ya. Pertama sekali kita harus punya brand. Paling tidak kita berdiri di atas panggung tu kita dah punya ciri khas kita sendiri. Ketika orang mendengar, orang dah tahu itu Adam. Jadi saya tu awal 2001 jadi MC tu saya tak pernah punya visi dan misi awalnya. Saya tak pernah juga memikirkan nominal angka yang akan saya dapatkan sekarang kalau pun jadi MC gitu. Yang saya fikir tu pilihan saya yang kemarin adalah untuk menentukan masa depan saya gitu. Jadi saya memilih MC, maka yang sampai sekarang mengikuti dia tu. Ternyata skill ilmu sesuai dengan bajet yang akan mengikuti itu. Jadi ilmu dan skill kita itu bajetlah yang mengikut. Jadi waktu itu saya menganut atau menabalkan pada diri saya itu 3S. Serius, santai, selesai. Pekerjaan saya itu. Serius, santai, selesai. Ketika saya memang harus memilih jadi MC, saya memang harus serius. Tapi pekerjaan yang saya ambil itu adalah santai. Ya santai kan? Hibur-hibur orang juga ibadah gitu kan. Ketika memang ada sepatah ayat, ada dakwah, ada doa mohon ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ya kita berdoa bahwa pekerjaan saya memang santai tapi bermakna dan mempunyai manfaat lah bagi orang gitu. Paling tidak menyenangkan itu orang. Ya ketika serius santai selesai, saya bekerja itu sampai dengan selesai, baliknya apa ending outputnya untuk rumah saya. Walaupun pada saat itu cuma 50,000. Walaupun. Syukuri dulu gitu. Orang patah arang dan patah semangat itu ketika setahun, 2 tahun, 3 tahun merasa tak berhasil. Kita kabupaten 2004. Saya 2001, 2002, 2003 itu sudah berapa tahun? Di sela-sela itu saya punya radio waktu itu. Masih dekat FM 2 tahun, Suara FM 2 tahun, sampai RBTM. Ada radio sebelum Liga FM itu ada lagi radio-radio amatir yang saya rintis gitu, sama kawan-kawan. Belajarnya mulai dari situ. Belajar dari situ. Menjadi seorang DJ-wan. Sampai orang tu tahu DJ-wan, oh ini DJ-wan gitu. DJ-wan. Jadi karir yang paling pekerjaan MC yang paling menyenangkan menurut awak tu bila tu yang awak alami? Sebenarnya MC ni ada suka ada duka ni. Itulah yang ada di hati kita. Kalau bicara suka dulu saya bicara suka apabila klimak daripada sebuah acara ataupun awak owner
minta saya MC, acara itu sukses itu adalah puncak klimaks kepuasan saya sebagai MC. Tapi setelah kontraknya jelas juga ya. Ya. Rupanya itu salah satu pemicu bahwa profesi itu walaupun segelas kopi ya sesuai dengan budget lah. Kalau saya seorang pembawa becak, saya berkayu dari pasar ke Budos, tentu saya minta bayar umpama 20.000. Ke Tanjung Putun tentu saya minta 25.000. Iya. Lawat parit sungai itu beda. Untuk apa ikat-ikat sekolah tinggi kalau setakat hari ini dibayar dengan orang sama dengan SMP. Bukan saya kata saya lebih tinggi, tidak. Perjalanan kita. Saya sekali masuk dalam studio, apa ni namanya? Pulau Lingga. Iya pulau Pulaulingga.com. Oke. Terperanjat saya. Wah, studio ni black out gitu kan. Ada lighting, ada condenser, ada meja dari mesin jahit. Itu suatu nilai seni yang tak dapat dipikirkan orang. Terfikir oleh kawan-kawan di sini. Hasbi, Yasan, Angga, Udri kan. Nah, jadi MC yang sebenarnya yang saya buat tu kalau bicara sukanya itu. Dan kalau bicara duka, banyak. Pertama, sebelum orang datang, kita datang dulu, main tidak, sudah mengecek apa yang akan kita sampaikan. Siapa tamu yang hadir? Siapa tamu yang hadir. Kemudian, apabila kita sudah salah cakap, itu tidak bisa ditarik ulur. Mengukur apa yang kita cakap, yang kita ucap, yang kita lapar melalui mulut itu sudah tidak bisa. Kalau salah, ya salah. Lepas tu habis lah Walaupun itu acaranya acara biasa, live atau live on atau off air resiko ketika ada persembahan tampil, kita harus membackup orang ni macam mana teknis ini bisa bekerja dengan selesai, kita baru memanggil opening macam pertunjukan nah, seni itu kita kan di sini lama kan. tu. Selalu kita harus pandai mengulur waktu gitu kan. Mengulur dan bicara kita tu bukan bicara kosong gitu, harus bicara yang mempunyai makna, mempunyai isi. Yang nyambung juga dengan audien. Kalau audien tak nyambung Tapi satu yang saya sangat senangi jadi MC walaupun saya maaf cakap sekolah tak tinggi ya, tapi saya bisa berbicara dengan orang yang sekolah tinggi. Dari mulai orang yang sipil, PNS, pejabat, kepala dinas sampai kepada orang yang berbintang. Artis, itu dia yang membuat sebuah anak cucu squad Adam Derry Pembah Malam tu nanti ya tu aku ni pernah jadi bahkan sampai ke Roma. Nah itu juga tu Pernah. Jadi untuk informasi kawan-kawan ya, Bang Adam Derry kita ni bukan hanya MC, maaf cakap tadi, dari panggung kawan Kampung-kampung. Dari panggung kabupaten, panggung provinsi, tapi juga menjadi MC seorang artis dangdut, raja dangdut Roma Irama. Nah kalau tak percaya kita tanya sendiri dengan beliau ni. Jadi macam mana tu cerita kisah ni bisa ini dikontak Roma Irama? saya pun tak tahu rezeki. Memang betul kata rezeki tak berpintu. Dia tak kira siapa pun, kalau Allah nak bagi tu beri. Yang dari ujung barat, ujung timur pun boleh jumpa. Saya waktu itu tiba-tiba aja ada yang mungkin orang terdengar saya ni MC di Kepri, genre saya Melayu. Saya tetap memperkedepankan Melayu saya gitu. Saya kontak, diajak. Waktu itu namanya acara Fursa, Fan of Roma dan Soneta. Memang khusus untuk Roma kan? Khusus. Acara dia saya bang sama Merauke. Acaranya waktu itu di Twin Plaza Jakarta. Cuma off air acaranya, bukan live. Jadi saya pun menyaksikan bahawa saya lagi kecil nonet tu. Roma tu lah dengan gitar tak berkepala dia tak. dengan gaya dia juri menjanjikan kemenangan. Saya lagi kecil. Ternyata di umur 75 gitulah saya bisa berjumpa dengan Roma. Dia 70 tahun. 70 lah umur dia. Saya tengok museum-museum dia, hasil-hasil karya dia baik dari dalam negara maupun luar negara. Dibawa ni di dekat Depok tempat dia. Tempat Foto sama Roma ada banyak ada. Nanti boleh kita tak bagi, nanti kita share kat sini. Kalau di Facebook tu, iya kalau orang tak percaya gitu kan, kita kan foto-foto dia. share bahawa hal itu. Jadi Terus saya boleh muka? boleh. Boleh lah. Tadi dulu tadi. Saya masak. Iya, tadi kan. Ya.
Nah, tanya apa dia tanya? Bang, lah. Ah, Jadi gini bang, jadi pengalaman selama jadi MC ada suka dan duka ya. Ya. Pernah tak abang di suatu momen gitu kan, diminta orang jadi MC nih, Hmm. gitu kan, kayak punya hajatan acara MC. Tapi saat itu abang lagi tak mood. Oh ada. Jadi mungkin untuk adik-adik kan yang lagi merintis di MC kan, kalau istilah sekarang ini galau nih, macam mana lagi, lagi gini-gini semua pula. Tapi itu suatu pekerjaan yang memang kita menuntut profesional. profesional kita. Pernah tak bang? Pernah. Boleh kita share? Pernah. Jadi kalau kena batuk bersin dan sesak pada saat itu, yang menyakitkan adalah kejadian sini suara. Betul. Ketika saya adalah sang pembelah malam itu saya identik begadang. Hmm. Ketika saya begadang, otomatis pagi suara saya berat. Saya mokok lagi, ya kan? Saat seperti itu, saya bertanggung jawab dengan acara orang. Rasanya tuh, aduh, mood saya memang. Tapi itulah namanya MC. Walaupun hati terluka, hati tak bahagia, tapi kita berusaha untuk membahagiakan orang. Walaupun tidak ada kamera. Kayak dengan ini kan, ini ada kamera nih. Tapi saat itu memang berat ya? Berat. Tapi kita harus dituntut profesional, tersenyum lah. Ketika seakan-akan masalah di rumah itu tak ada kita Tak ada. rasakan. Padahal kita punya masalah, kita manusia sama. Tak dibawa ke situ lah. Tidak dibawa ke panggung itu. Jadi, Adam, Ya. selain Roma Irama tadi, siapa lagi tadi yang artis-artis lah selain Roma Irama yang pernah awak dampingi menjadi MC yang Banyak. besar-besar? Siapa aja tuh? Saya kalau nak dituliskan sepanjang apa, mungkin saya tak ingat lah. Tapi kalau secara memori dalam ingatan saya, mungkin ada beberapa artis yang dulu lagi popularnya artis KDI, macam Maya, macam Gita, macam Siti KDI, ya kan? Banyak lagi. Tu yang dangdut aja tu. Ya kita daerah kita ni kan Hinterland ya, masyarakat tu memang masuk dengan dangdut gitu. Tapi kalau kita berbicara artis-artis era tempo dulu, Artis Malaysia ada kan? artis-artis semenanjung Malaysia ya ada jugalah. Ya, Zaria Hamid, Halim, apa nama Jeffriden, kemudian Rahman On. Ya. Rahman On. Yang Kenal dia- orang tua kita yang Tahu kenal, lah tu. Yang lagu-lagu Peracun Kalbu, lagu Malam Pasarian, nina. Itu. Ada kalau artis 90-an mungkin Poi, Boy. Ya, Poi Sting kan. Kalau kita tahu Tomo, Tomo. Dia Boy. boy kan. Itu pun pernah jadi di MC kan, Bang? Udah saya alhamdulillah lah masih punya kesempatan untuk bersama sepanggung dengan orang-orang itu kan, itu berkat kawan-kawan, mungkin relasi saya atau yang ingat dengan jasa saya, mungkin yang ingat dengan nama saya itu, jadi saya tunaikan lah. Jadi Bang, dari skill yang mempunyai sebenarnya untuk di kalangan kita di kabupaten ini cukup luar biasa lah kan. Sempat tak abang terfikir untuk regenerasi? Karena ada beberapa juga yang mungkin tidak kita ketahui lah, gitu kan. Ada minat dari adik-adik kita mungkin nak jadi MC. Pernah tak atau ngadu ke abang dan abang terfikir untuk meregenerasi? Meregenerasikan kaderisasi baru. Adam berikutnya. Tak apa ni. Siapa yang orang sebenarnya? Jadi kalau bicara MC, saya memang sudah anugerah dan karunia. Saya berfikir waktu itu, saya tidak berfikir untuk diri saya, untuk diri orang lain. Tapi saya berfikir bagaimana saya dulu. Kenapa? Pada saat ini, mungkin dengan adanya kesempatan saya menjadi MC yang mungkin dikenal pintunya dari entertainment, ya adik-adik kita yang nak merapat dengan kita pun belum ada. Tapi ada sempat terlintas, awak nak jadi MC tak mungkin saya nawar kan. Tapi kalau dia berminat, dia bertanya, dia paling tidak belajar, bukan berarti dengan kita, ataupun paling tidak dia minta sedikit arahan kita. Mungkin kalau saya ni jadi pembalap, saya lah tahu 2-3 pengkulan yang harus saya cakapkan ke depan gitu. Ya, nah untuk generasi itu ada. Kita ni MC ni macam ini contohnya, macam ni. Kita mancing. Ada sepatah kata orang, "Wai, buat apa lah awak mancing, wai? Beli di pasar sudah." Wai, MC itu bukan bicara mendapatkan ikan. Tapi yang tak dapat awak pelajari adalah bagaimana menarik ikan, cara menarik ikan. Itu yang tak dapat, tak ada di pasar. Sama dengan MC, semua orang boleh cakap. Bercakap tu semua boleh. Ambil mic, cakap, pegang kertas lah. Tapi macam mana kita menjadi view point of interestnya Tapi gitu kan? bagaimana kita membuat orang terpius, terhibur dan terkesima
ketika kita mengeluarkan setiap kalam-kalam kita ni, orang merasa senang, bersebati dengan telinga Bersebati. dan diterima dengan akal, disenyum oleh bibi. Dan yang ini juga ciri khas awak sendiri sebagai MC Melayu identik dengan pantun. Betul. Pantun-pantun awak itu selama awak membawa itu memang sudah awak siapkan ke? Ada yang langsung apa namanya? Spontanitas atau macam mana tuh mempelajari? Padahal saya ini dulu bukan adalah salah satu pemantun. Ternyata apa yang dikatakan orang tua dulu, alah bisa kerana biasa. Kita kena sengat kewai. Kalau sering sangat kena sengat kebal kan. Jadi pantun itu pertama sekali saya buat adalah dengan cara orang-orang lah. Tulis. Tapi semakin lama saya tekuni itu, akhirnya benda ni jadi spontanitas. Spontanitas. Ada beberapa konsep yang mungkin sudah kita siapkan. Kalau acara resmi, pejabat-pejabat itu kan tidak boleh sembarang juga berpantun. Nah, memang ada hukum-hukum dalam berpantun gitu. Tapi untuk menjadikan pantun itu sebuah pantun yang menarik dan spontanitas, menyentuh langsung kepada audien, itu tidak mudah juga. Bukan pantun-pantun yang dekat TV ya, pantun dua patah yang tak yang monggo Masa air kan? Kalau saya jadi mau Melayu tu ya ciri khas saya tu merasa saya orang muda gitu kan. Kalau saya tak cintai bahawa pantun, kata orang tu macam mana sedap-sedap buahlah sukun, buah nangka banyak jerami. Takkan berhenti pantun mengalun, takkan hilang Melayu di bumi. Itu dia. Itu sudah menjadi darah daging kita. Kita lahir sembunyi di sini ya. Kalau tak saya yang terus mengedepan ini kan. Sekarang alhamdulillah MC setiap MC pantun. Bahkan orang pidato pantun. Dan itu meskipun dibuat sama Paripurna, Pak. Orang paripurna pun Pantun. Kan kemana datang nyambut tamu-tamu, tetamu yang terhormat berpantun. Mau nikah pantun. Mungkin awak nak bercakap meminang berpantun. Jadi kan karakteristik lah kan. Jadi memang identik dengan Melayu. Jadi kita ni bukan anak muda ni tak bisa. ada juga bahasa orang kita juga. Sebetulnya bukan nyindir apa, nyindir orang yang sering pula berpantun. Orang Amerika dah sampai ke bulan ni kat masih sibuk pantun. Itu terserah lah gitu kan. Tapi kita memang payungnya budaya Melayu, adat istiadat. Itu pun bahasanya bukan bahasa sarkasnya seperti apa, karena mungkin ada juga kita tadi pantunnya tak berkena tempat gitu. Dalam kondisi maka kita jadi kalau sebuah ada paripurna membahas sebuah hal yang wah gitu tentang pembangunan ini kita tutupi dengan pantun gitu kan. Tapi kesannya menjadi sebuah mimpi-mimpi saja gitu kan. Maksudnya gitu. Tapi kadang pantun ini kan ada yang macam ada juga kawan-kawan kita yang mulai di Facebook nih yang sibuk dengan pantun. Tapi dianggap untuk mengatur orang, mengatur orang. Tapi itu tadi pantun Melayu itu kan kalau menurut awak sendiri banyak tak genre dia ada dia bahasa untuk menyindir orang, memang ada tak? Pantun tu kita kan dari sejak sekolah kita memang diajar. Ada pantun nasihat, pantun agama, pantun jenaka, sindir menyindir. Semua cara menyindir. Walaupun sekarang ada ibaratnya ITA tidak menyebutkan nama tapi gambarannya jangan jelas. Kata orang tu dulu pukul anak sindir menantu, kita mesti kena makna tu. Faham dengan itu. Tapi itu tadi berarti kekayaan bahasa dan kekayaan budaya Melayu dalam menyindir orang dalam artian kenapa orang Melayu menyindir itu kan karena kita tak hendak memberi nasihatkan secara langsung kita sindir tadi tapi mungkin hari ini juga karena orang pertama ada yang menyampaikan juga kurang faham, yang kedua yang mendengar juga kurang faham tak mengambil nilai itu. Sebab begini lah, awak kan juga pemain bangsawan nih, kawan juga selalu kawan penonton bangsawan lah. Bangsawan itu kan bertemakan dengan lingkaran istana. Lingkungan istana. Betul. Lebih kuat. Ada Sultan Zalim, ada Sultan Baik, ya kan? Di dalam istana, semua karakter orang perangai dan tabiat itu semua ada. Kenapa watak-watak itu kalau menurut awak secara sendiri itu dimunculkan oleh orang-orang Melayu? Karena nilai-nilai pada era tempoh dulu memang kita kerajaan. Gitu kan? Dan itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Fenomena yang terjadi. Nah, kalau pandangan kacamata kau sendiri begini,
orang Melayu itu sudah berani mengkritik lewat dunia pertunjukan. Bahawa raja yang zalim kan boleh kritik, tapi tidak dengan memecahkan kepala dia dengan botol, tapi lewat sebuah panggung. Agar semua orang tahu bahawa raja yang zalim pun tahu dilawan seperti ini. Iya. Banyak cerita yang awak bawakan. Tak? Menikam raja dengan apa segala macam pun semua sudah awak main. Sebenarnya siapa? Tak. Kita ada fenomena juga gitu. Ya, kan? betul. Sebab di lingkungan kita percaya lingkungan kita sekarang, orang sudah tidak kuat disindiri. Tadi mungkin cara menyindir seperti apa? Pemimpin sudah tak boleh disindir wak, seolah-olah tak boleh dikritik. Bahkan kita mengkritik, kita masuk kita oposisi atau koalisi ni. Padahal kita bukan golongan kedua-duanya gitu. Tapi sebagai orang Melayu yang berakar dari budaya, ada budaya pertunjukan dari bangsawan. Oh, Melayu tu sebenarnya tu buka dengan bangsa dengan panggung seperti mengkritik sultan wak. Raja Alim jadi sembah, Raja Alim jadi sembah. Ada beberapa cerita bangsawan itu menunjukkan peran seorang pahlawan itu memang ada. Ya seperti itu Jebat Durhaka, ya kan? Sultan Mahmud Mangkat di Julang, ya kan? Panglima yang Bokok dan seterusnya. Memang itu cerita sejarah. Mungkin sejarah itu tidak akan pernah muncul kalau tak ditangkat. Berarti kalau yang awak katakan bahwa orang Melayu itu dulu memang pernah sudah mulai mengkritik, dia ada tata caranya. Dia punya cara yang etika dengan agama. Tapi kan hari ini kan kita sudah punya semua media. Jadi orang sudah beralih kepada media. Mungkin lagi bentuk bangsawan, ampun tuanku. Mungkin betul lagi. Ya karena bangsawan itu paling sikit 40 orang atau 30 orang. Mulai dari sultan, permaisuri, dayang. Ada tak keinginan awak sendiri bagaimana meregenerasi bangsawan itu kan? Alhamdulillah. Tadi kan sudah bermain di apa tadi buat film tadi ya, main film, buat film pendek durasi 5 menit. Mungkin kan ini kan kalau salah kawan dia kan kategorinya kan teater rakyat. Teater juga, panggung teater juga. Bagaimana dengan teater yang cuma 4-5 orang tapi dia mempunyai pesan-pesan sepertinya bangsawan itu sendiri, ada muatan nasihat, ada muatan dari kritik terhadap baik seni, lingkungan, alam segala macam. Ada tak keinginan itu? Ada ya. Ada. Jadi memang mungkin saya adalah salah satu pemain muda waktu itu tahun 2001 juga. Saya lah yang paling muda waktu itu dengan beberapa orang yang senior seperti Alonglan, Pak Kamarul, waktu almarhum. Dan selalu menjadi peran utama peran utama. Mungkin orang tak ada juga waktu itu. Jadi saya terus gitu kan. Karena di dalam bangsawan itu bukan hanya kita nak jadi peran itu, pertama sutradara itu harus melihat kemampuan kita, daya ingat kita. Skripnya Mengekspresikan sebuah skrip yang diinginkan oleh sutradara. Sutradara dia kan punya keinginan, penulis ini. Jadi dia nengok mungkin peran kita itu mungkin mampu untuk memegang peran ini. Tokoh sebagai seorang anak muda atau apa gitu kan, yang berat-berat hafalan itu. Jadi kalau kita berkelahi gitu kan, butuh semangat lah, butuh. Nak menghafal itu bukan cukup sehari 2 hari. Kalau kita hafal tak cukup. Jadi kita rajin membaca dan memang itu bakat. Berlakon ni multi talent. Syair ada di situ, bangsawan nyanyi ada di situ, musik ada di situ, gerak ada di situ, ekspresi ada di situ, koreografi ada di situ, nyanyi ada di situ, bela diri ada di situ. Lengkap include di dalam tu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah kader-kader Buddha sudah ada. Sudah kita persiapkan. Ini jadi sekarang kalau ada bangsawan orang yang muda-muda ni. Mungkin ada tak keinginan membawa cerita-cerita zaman-zaman kerajaan yang sekarang? Artian yang seperti sekarang. Kalau zaman sekarang ni rasa saya belum sempat saya fikirkan. Mungkin zaman Datuk dari cucu nantilah agak. Kalau untuk saya rasa untuk zaman sekarang ni nak bercerita tu ya mungkin banyak orang yang tak nak bercerita atau mungkin lagi kita nak ngajak orang yang payah. Hari ni mungkin waktu inilah kita kenapa kemarin waktu ada OVJ di TV, Operapan Java, itu kan apa namanya, tata panggung dan artistik yang mereka pakai baju kerajaan dan segala macam agak sangat dekat dengan bangsawan kita. Ya, dekat. Kenapa mereka menjadi begitu populer? Karena menurut kawan yang kau tengok, mereka membawakan isu-isu kekinian. Dan kira pentingkah isu-isu kekinian ini dibawa supaya
bangsawan itu juga semakin Penting. diangkat untuk gini. Penting. Jawabannya penting. Penting, Tapi ya. bangsawan itu tak akan pernah batang tuh terangkat kalau bagang yang sudah direndam diangkat lalu terdiam. Oh iya. Itu nama Ha. apa terjemur lah. Nah, tersadai lah dia. Tersadai. Nunggu empuk aja lah. Kumpul lah. Jadi begini, ada beberapa pahlawan-pahlawan bangsawan yang berpikirkan bahwa bagaimana nak mengangkat harkat derajat marwah bangsawan karena ada nilai-nilai sejarah. Tapi mereka hari ini sampai detik ini tidak berhenti bekerja, tapi memang sesuatu persembahan khususnya bangsawan memang dia perlu laluan yang seluas-luasnya. Tak gitu tak bisa. Ada orang di belakang yang mungkin baik itu orang yang punya duit banyak, karena propertinya aja tidak sedikit. Tabir layar ini aja saya habiskan 5-6 juta untuk tabir aja. Alhamdulillah semua sanggar saya itu sudah lengkap. Bahkan ada beberapa sanggar yang baru-baru nak tumbuh kita kasih pinjam dulu. Waktu dia nikam kadang nikam betul. Layar tu aduh tembus layar ditembus gitu kan. Karena tabir-tabir itu dilukis bahwa ada nilai sejarah. Kalau tak dilukis tak bisa, bukan di grop biasa buat macam baliho dah. Nah, Kalau salah arwah bos kawan juga salah satu Ah. yang pernah melukis. melukis Terkait persoalan panggung segala macam kerumitan bangsawan ini sendiri lah ini dia tuh. Persiapan dia pemain yang begitu banyak dan hebatnya menurut kawan orang-orang di kita nih itu tadi pendidikannya kita tak pernah belajar sekolah teater gitu. Tapi orang-orang Melayu, orang-orang Dayak sudah terbiasa bermain teater. Sandiwara. Sudah terbiasa gitu. Tonel dulu namanya. Tonel Tonel, kan? Ada tonel, ada Ada- sandiwara. Puslongking. Zaman itu saya masih nonton tuh. Masih penonton. Masih nonton, jadi penonton. Jadi penonton. Saya pun tak tahu bila kala saya ni jadi seorang pelakon, tak pernah punya mimpi. Sampai saya berlakon dengan orang Singapura, Malaysia, Brunei, kan baru Sempat ya. Iya. sempat di Tanjung Pinang lah. Ada panggung. Berlakon lah. Era-era kesini lah. Era-era kesini sendiri dengan Daik sekarang Lingga bergelar Bumi Tanah Melayu. Menurut awak ruang atau laluan yang awak masuk tadi, kita sama-sama pelaku seni ni sudah semakin Oh, kan ada musik, semakin dia semakin lebar Musik, ke? Semakin lebar ke atau Makin mengerucut. Nah, kalau bicara lempar kuncup atau patah kepak ni ya kita mungkin bisa merasakan dan bukan hasil lagi. bukan hasil, bukan pula gara-gara pandemi ni. Bukan Bukan. gara-gara pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pun, pandemi. pandemi Memang pun. dah. Dulu kan zamannya ada yang mungkin misinya lebih banyak kepada kebudayaan. Sehingga lahirlah rampai seni Melayu yang dibuat oleh beberapa tokoh kita, pemimpin kita kan. Tentang sejarah, rampai seni dan semua. Kalau untuk pemimpin ini kan lain orang, lainan udah Style. lain style gitu. Hmm. Nah, jadi kita pelaku seni ini pandai juga. Ketika tak ada benda ni, dia menyanyi-nyanyikan diri sendiri gitu. Pemain musik ya pukul-pukul aja lah yang ada. Ya? Tadi memang bang dari ide CSB tadi, kan bangsawan, gitu kan identik dengan kerajaannya. Tapi kalau kita kemas, kan isunya dengan yang sekarang, ini saya lebih menarik. Sebenarnya anak-anak muda ini bang, ya kan, ini ceweknya lah gitu, gimana untuk saat ini kan banyak bang. Maksudnya yang ingin menyampaikan apresiasi mereka gitu kan, ingin sedikit mengkritik lah, ingin sedikit mengasih saran, cuma terkadang dengan lokasi kabupaten kita yang tak sebuah keputusan mereka takut gitu kan. Nah, jadi kami aja nih udah banyak kan diisukan gitu gini. Jadi saya jelaskan, kami membuat podcast nih itu tadi bukan berbau politik bang, jadi untuk menyampaikan isu-isu berkembang. Tapi kalau bangsawan itu bang, kita kemas dengan isu kekinian seperti OPJ, rasa saya lebih menarik. Jauh lebih menarik. Dan penontonnya pun yang selama ini kita tak usah pungkiri lah, yang nonton bangsawan yang katanya mereka berbudaya, ketika abang mulai, saya kan sering nih ngambil video tentang bangsawan, ini tidak pergi bang. Ketika abang berlakon di atas itu mereka dah pergi, tapi mereka ngakunya cinta budaya. Nah, coba sesekali kita ke belakang mereka dengan isu yang sekarang. Teater sekarang. Kalau pergilah kali ini. Ya. Tapi aku isu kan tema Iya. yang sekarang. Jadi Pernah tak terfikir? pernah lah saya terfikir kan bangsawan ini memang barang langka. Iya betul bang. Sampai dia diakui oleh menjadi budaya warisan Indonesia. Budaya orang Indonesia.
sangat langka benar. Orang-orang yang memikirkan ini orang-orang betul-betul ilmu sabarnya banyak. Dia nak ngaturkan orang ramai. Jadi kalau konsep dengan isu yang sekarang mungkin dibuat lebih menarik, dikemas lebih menarik, di-share kemana-mana, like, share, and subscribe. Nah, so panggung sekarang kan berbeda, Pak. Kalau dulu kita itu tadi kita harus memanfaatkan sebuah panggung di tengah lapangan, kondisi musim kampung kita yang sering hujan segala macam, menjadikan ada sebuah pertunjukan lah. Kita persiapan dah mantap nih, segala macam dah mantap, hari hujan. Nah, berbeda saat ya model macam gini lah, model podcast ini. Harapannya mungkin kita dalam indoor, kita bisa record barang tuh, kita bisa take ulang kalau ada salah dan segala macam. Tapi kawan-kawan yang ada di podcast ini sebenarnya idenya bijak, udah kekinian juga nih kan. Betul tak? Memberi ruang untuk menyampaikan informasi tercepat dan terkini di meja redaksi. Bukan saya pikir penting, enggak itu. Cara menyampaikan sebuah mimpi-mimpi atau cita-cita, Eka sediakan semacam ini sampai makanya kami pun akan mengundang orang-orang yang punya, yang orang-orang yang memang layak untuk duduk di sini. Maaf cakap, awak sendiri memang kami pandang memang sangat punya potensi untuk itu dan awak bisa memberi motivasi itu. Dan memang harapan kami itu seperti inilah kami buat podcast, ruang untuk kita berpendapat. Kalaupun kritisi yang kita munculkan, ya kritisi hari ini itu tadi telinga-telinga yang ada kadang-kadang merasa sebuah kritik itu, padahal kritik kan ada dua kan. Ya, kritik yang memang sifatnya memang menjatuhkan, ada kritik sifat membangun. Setiap orang memang harus dikritik, kalau tidak mereka tidak tahu apa benda yang salah mereka gitu kan. Nah, diskusi ini yang kita buat lebih banyak memang bercerita, ketawa-ketawa, tapi tadi kalau kita ketawa di kedai kopi, walaupun mantap pembicaraan kita tuh, menarik pada pembicaraan kita dengan kopi, tapi karena tidak direkam, barang itu lepas begitu saja. Padahal banyak awak yang menarik. Nah, kami coba dengan ngopi sederhana saja nih, dengan tadi kopi bujang. Kopi bujang. Tapi komunikasi kita bisa tersampaikan lewat rekam ini jadi. Paling tidak daerah kita kan Hinterland, pulau-pulau tersampaikan, semua orang punya smartphone, semua orang boleh nonton kan. Yang pertama penting paketnya ada, sinyalnya ada. Paket sih. Dan ini Bang, terkait sama sebenarnya masalah regenerasi juga tadi gitu kan, yang bangsawan. Kemudian mungkin kalau tadi lebih ke teater begitu. Jadi bukan kalau dulu kita bercakap bangsawannya begitu, tapi bagaimana kalau dikemas sebuah teater yang lebih inti ide itu adalah sebuah, kita mengangkat isu yang ada sekarang ini gitu. Terus Bang, saya itu sebenarnya salut sama dengan adik-adik yang berada jauh di bawah saya nih. Ada beberapa yang saya luar biasa itu yang pernah saya tengok, saya tahu langsung begitu bagaimana dia menjadi seorang penulis Bang ternyata kita nih. Dan bukunya itu disalurkan bukan cuma buku yang nampak Bang sekarang. Kalau sekarang ini kan banyak pakai elektronik ya. Pakai e-book itu udah ada beberapa yang menulis buku itu, baik buku itu novel kan, kemudian ada komik juga, itu udah ada beberapa yang udah asli dahi ialah mencapai ke titik prestasi-prestasi itu. Dan apalagi orang yang main bangsawan ini macam Asrol gitu, sudah sejak kawan saya sekolah tuh kan, kawan saya sekolah memang sampai hari ini pun masih berlakon begitu. Terus tambah lagi mereka menggunakan, kemarin ada tak salah yang Facebook, dia orang tuh main hasil karya tuh di share ke Facebook itu yang ada lukinya. Kemudian saya tengok juga salah satu yang menurut saya luar biasa itu adalah salah satu adik ini saudara Nita yang orang Lumu. Dia juga setelah sekolah di DAI kemudian ikut berlakon. Nah, itu merupakan sebenarnya titik-titik cerahnya tuh ada sebenarnya di situ. Cuma bagaimana lagi kalau macam tip tadi nama tuh mende yang lah ada benih-benih ini tadi kita buat lebih menarik, semenarik mungkin gitu kan. Itu lebih bakal menjadi daya tarik, apalagi sekarang Facebooknya, Instagram, kemudian ada YouTube. Ini bakal bisa mencapai kemana-mana, bukan cuma orang Lingga aja nonton gitu kan. Ayo. Ya Bang, ini sekali lagi Bang, kan Abang mulai 2001 ya, 2001 udah mulai MC. Kemudian juga telah merintis di radio, sampaikan bahkan orang yang di pulau-pulau yang mungkin
Karena hiburan di kampung kita ini masih dari dulu yang paling sering mendengarkan salah satunya radio. Kalau TV itu entah tahun berapa gitu baru menyebar di Kabupaten Lingga ini ada. Tapi kan setelah jadi MC, jadi DJ One sebagai salah satu penyiar radio begitu. Ada, abang pernah, ya, kalau tak salah saya, abang pernah ikut serta begitu di dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Lingga. Oh iya. Nah, itu mungkin cuman bang ceritanya dari awalnya sebagai penggiat seni ya, bangsawan apa semua yang ketokohan itu dan akhirnya masuk ke dalam dunia itu Panggung politik. panggung politiknya itu bang. Nih nanya apa istilahnya, nanya kalau jadi sedap. Kan tak jadi itulah mungkin kita Karena orang yang jadi nanti belum tentu ndak duduk di sini. Jadi kalau orang cakap apa pepatah itu kan kalau tak dicoba tak tahu. Ya kan? Jadi waktu saya jadi penyiar waktu itu 2014. Tahun 2014 sederet dengan Seni, dengan Pak Kamarudin dan yang lain-lainnya. Jadi saya memang dijemput. Sudah beberapa kali diminta dengan cara orang kata yang kata orang tu Dipinang, apa istilahnya? dari DPP provinsi minta merekomendasikan nama saya sampai orang tu menjumpai saya berkali-kali sampai saya harus memutuskan bergabung, gitu kan? Jadi waktu itu sebenarnya saya bukan berpikir bahwa saya ini bisa berpolitik, tapi saya cuma berpikir bahwa politik itu tidak butuh sekolah pintar dan tidak butuh pandai bercakap, tapi bagaimana bisa menarik orang memilih kita. Itu kan perlu cara, perlu siasat, seni dalam mengajak orang. Gitu. Awalnya. Kalau saya sekarang online shop, bagaimana menarik duit orang dari dalam kocek? Macam dia berdagang, macam mana dia mengepost sebuah benda yang menarik gitu, di frame yang menarik gitu. Jadi orang tertarik. Memang alhamdulillah waktu itu kalah gitu. Saya kalah itu memang sudah tahan bahwa saya pertama pendatang baru. Kedua orang belum tahu kinerja saya. Yang ketiga saya mungkin kurang finansial. Tapi dalam pada saat itu saya habis juga dalam mungkin nominal Puluhan lah. Ratus habis. Pribadi itu. Jadi tadi yang menyebut awal tadi. Pertama awalnya saya pikir politik itu tadi menarik orang. Nah, tapi ternyata tidak cukup menarik orang. tidak cukup. Cukup ada yang disuruh juga ternyata. Jadi integritas, popularitas, terus Fulusita. kapabilitas, kemudian yang terakhir ada isitas. Isitas. Iya, maksudnya isitah. Mungkin saat itu juga kalaupun abang jadi mungkin Beda jalan ceritanya. beda. Mungkin seperti malam pun abang saat ini belum duduk. Tapi ada keinginan lagi tak untuk mencoba dunia? Rasa saya belum lah. Belum lagi. Belum ada keinginan. Terlepas dari persoalan itulah, sebagai orang yang pernah ikut turun langsung macam kami bercakap politik macam bahkan kami tak bercakap politik pun orang tuduh kami bercakap politik nih barang ni gitu kan. Itu saya tu tadi berfikir ini kalau menyinggung masalah politik nanti laginya ke politik gitu. Karena saya sudah di medan laga politik. Iya. Nah, itu dia. Sebenarnya, Karena awak lebih istilahnya lebih selangkah lah. Jelas awak sudah masuk ke dunia itu dan mencoba kompetisi itu secara langsung dibanding ya kami orang cuma nak ikut langsung pun kami tidak pernah, menjadi tim ses pun kami tak pernah gitu, apalagi untuk masuk ikut mencalonkan. Nah, dari kacamata awak sendiri sebagai orang seperti itu, bagaimana sebetulnya kondisi mau cakap ni kita di kampung kita juga dunia politiknya gini, orang-orang yang ada saudara magu yang ada di atas di sana itu seperti apa nih dunia politik kita lah. Politik kalau sebenarnya diperankan oleh orang dari panggilan hati nurani, pertama konsepnya memang harus program kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, keagamaan, anak muda, ibu-ibu, semua diberi ruang yang pas. Kita ni berempat di sini. Kalau saya orang tua dibagi dengan cara yang betul, mungkin tak ada kekecewaan itu. Seorang bapak yang bijak dan adil, tapi untuk menjadi orang bijak dan adilnya agak sulit sikit. Karena di dalam politik itu ada kepentingan, kan? Ada tujuan, ada kelompok. Jadi tak ada lawan, tak ada kawan, yang ada cuma kepentingan.
Bagaimana saya sebenarnya bermusuh dengan awak, tapi di dalam sebuah parlemen, itu tadi, kita harus berkawan. Karena politik. Karena politik, ini politik untuk mengajak atau bagaimana mengedepankan program kita. Tapi kalau bagi kita sekarang yang memandang politik yang ada di Kabupaten Lingga atau di saat ini, momen saat ini, fenomena saat ini, ya politik yang mungkin saya rasakan itu, kalau kita sebagai penonton, banyak beberapa tokoh-tokoh politik kita yang mungkin setelah mereka jadi gitu kan, kadang mereka lupa dengan yang sudah membantu gitu kan. Yang baik apa yang kata orang tuh, yang kulit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Kadang-kadang tokoh politik yang sudah menang, ini bicara menang, dua ini pun dah tak ada lagi gitu. Kita ni bukan berbicara minta duit dia. Bukan. Dia silaturahmi ke rumah kita tu rasanya lah selamat senang. Tapi bukan berarti Assalamualaikum, ada Adam, pembelah malam, tak ada. Ini beras untuk dia sebulan. Bulan depan lah saya datang lagi. Tidak begitu juga kan? Bukan itu juga ya. Pak Azmi sehat, awak sebagai generasi muda apa khabar? Sehat tu. Saya memang tak punya duit, paling tidak saya bertanya awak ni. Wah, kawan lah naik nih. Ingatkan kawan kalau Ingatkan masalah. kawan, gitu kan. Ini lebih sedap. Tapi rasa Tolong saya tembak sayap tolong Tolong terikkan kaki kawan sikit nih. Karena masyarakat lubang nih. masyarakat kita ni kan punya Melayu khususnya. Yelah, ya. Saya kalau awak lah jadi dewan, saya segan. Tak, itu tadi di posisi pandangan kawan ya gitu deh kan. Kalaupun berpolitik ni tadi, sekalipun kita berargumentasi, bertengkar, berkelahi, tapi kita masih bisa duduk ngopi segala macam. Itu kan yang dikatakan politik nih. Tapi dengan kita, dengan tadi kata latar belakang kita orang Melayu, secara emosional kesubuhan kawan rasa kawan tidak seperti itu. Maaf cakap nih, kita orang Melayu kalau dah tak suka, awak undang dia pergi kenduri rumah, awak tak suka dengan orang yang undang kenduri, awak nak pergi rumah dia pun tak nak. Itu kan. Nah, apalagi ini berpolitik seperti kita orang cakap. Jadi bukan kita tidak dewasa secara politik. Kalau menurut kawan, tapi latar belakang suku bangsa ini haruslah menjadi ciri khas cara berpolitik yang baik. Macam mana? Betul. Politik yang pertama sebelum kita menjadi peserta politik, ini kan ngurus orang ramai. Kita ngurus anak-anak aja kadang repot, sibuk tak menentu kan. Apalagi bagi masyarakat kita. Masyarakat banyak karakter, banyak permintaan, banyak kehendak, banyak tujuan. Terus panggilan hati yang kata saya itu ilmu ikhlas dulu. Ilmu ikhlas. Terlepas anggaran naik atau tak naik, saya ikhlas. Lupa ataupun ingat, saya ikhlas. Tidak ada dendam politik. Tidak ada dendam politik karena setiap perbuatan baik tidak ada yang sia-sia. Semakin kencang kita melempar bola itu ke dinding dengan niat yang baik, maka semakin kencang dia berbalik ke kita. Itu kalau yang macam gitu, kalau ikhlas itu kan sesama kontestan politik. Tapi kalau dengan yang masyarakat tak bisa diterapkan hal seperti itu tuh, tak bisa. Jadi kalau dengan masyarakat, seorang anggota dewan kan sekarang sudah diperdekatkan dengan adanya reses, gitu kan. Nah, mudah-mudahan dia bisa lah menyentuh ke masyarakat. Saya katakan bahwa ya untuk memenuhi semua kehendak masyarakat itu adalah sesuatu yang berat. Menurut awak betul, menurut saya tak. Menurut awak sudah benar, menurut dia salah. Tak ada yang mutlak ya. Jadi kalau bicara politik ni agak pening sikit. Kenapa? Rumit. Apa nih kalau dari awak sendiri lah, memandang harapan awak sendiri tentang dunia MC, dunia seni untuk Lingga, terakhir mungkin dengan dunia politik yang akan awak pesan sampaikan untuk ini. Kalau saya punya harapan, mungkin sejak bermula saya berkarir di dalam dunia entertainment, berlakon, MC dan semacam-macamnya lah, harapan kita memang tak ada lain, menjadikan sebuah negeri ini dikenal dengan cara, ya kalau budaya, ya budaya dia. Ya kan? Kalaupun seandainya kita cintakan budaya kita, ya itulah salah satu kebanggaan yang kita punya, kerana Kepri ini memang payungnya Melayu. Jadi maka dengan itu saya merasa saya muda, saya tidak malu untuk berpantun. Kalau bisa menginspirasi orang, memotivasi orang dan membantu orang yang meminta-minta pantun ketika memang saya bisa, gitu kan. Dan yang kedua, kalau bicara politik, ya harapan kita ke depan, para pemain-pemain ataupun para peserta politik sebentar lagi nak maju, ya pada masyarakat mungkin sudah tahu mana yang akan dipilih. Ya harapan kita, buatlah negeri ini seelok mungkin dan buatlah kita semua terasa tersentuh, punya laluan dan porsi masing-masing. Semakin nyaman lah tinggal Semakin di kampung nyaman sendiri, tinggal di kampung sendiri, tidak ada rasa tekan menekan di sana sini. berpolitik lah dengan adab dan jago orang Melayu kan. Betul. Sedikit untuk satu terakhir, satu pantun untuk
acara untuk kerja podcast kita nih. Ya, saya pantunkan sikit aja lah. Sekolah indah pokoknya selasih, pokok ada di tepi tangga. Banyak-banyak saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara bertiga di tepi saya. Spontan, Spontan itu. Spontan. Jadi mudah-mudahan kalau Tuhan naik perahu, mari kita pergi ke Pulau Penyengat. Ya, saya doakan podcast awak bertambah maju supaya penontonnya mendengar bertambah semangat. Amin. Saya nak buat pantun penutup saya macam biasalah. Karena saya berbicara ni melalui belahan Allah ni mulut ni. Kadang-kadang silap dan dosa pasti terjadi. Ya, mana kaca mana permata, sama-sama memberi kilauan. Ragam manusia terlajak berkata, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Terbanglah tinggi seburung balang, burung hinggap di atas dahan. Saya dan diri mengucapkan salam pembelah malam. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mantap. Ada tepuk tangan ni? Boleh.